Lapangan Kapten Mudita di Kota Bangli menjadi titik awal deklarasi bagi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali yang diusung PDI Perjuangan Wayan Koster dan Co Aceh. Tidak tanggung-tanggung, deklarasi dihadiri lebih dari 10.000 massa yang datang dari seluruh wilayah di Kabupaten Bangli. Antusias ribuan massa pendukung sudah terlihat saat mengarah kehadiran KBS Aceh di Kota Bangli. Dengan diiringi balai ganjur, atraksi pencaksilat bakti negara, jegek bagus Bangli, dan massa dari Semeton Gus Bota, massa dengan semangat mengawal KBS Aceh menuju lapangan Kapten Mudita. Dalam cuaca yang cukup panas, tidak menyurutkan semangat para kader Banteng Moncong Putih untuk menyambut kehadiran pasangan Cagup dan Cogo Bali KBS Aceh. Dukungan kepada KBS Aceh juga datang dari berbagai komponen masyarakat, mulai dari petani, tukang ojek, pensiunan guru, dan pendesa adat. Mereka telah sepakat dan bulat untuk memenangkan KBS Aceh menjadi gubernur dan wakil gubernur Bali periode 2018-2023. Siap mendukung secara penuh dan bersungguh-sungguh akan memperjuangkan serta ikut memenangkan Bapak Wayan Koster dan Co Aceh. Becik gati kader PDI Perjuangan. Wayan Koster calon gubernur pasti bakal menang. Ketua Tim Pemenangan KBS Aceh Provinsi Bali, Nyoman Giri Prasta, di hadapan ribuan massa pendukung KBS Aceh menyatakan figur kedua calon merupakan pasangan yang ideal dan tepat untuk membawa kesejahteraan bagi masyarakat Bali. KBS Aceh akan membangun dan menata Bali lebih terpola dan terarah dengan menerapkan konsep pola pembangunan semesta berencana. Nah, kami ingin betul-betul dengan paket Wayan Koster dan Co Aceh ini bagaimana kita mewujud nyatakan One Island, One Management. Pemerintah sekarang, Bapak Gubernur sudah bagus, tetapi kita akan mantapkan kembali. KBS Aceh akan menata pembangunan Bali secara holistik dari hulu ke hilir dengan visi Nangun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana. Visi ini memiliki makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali untuk mewujudkan kehidupan kerama dan bumi Bali yang sesuai ajaran Trisakti Bung Karno, yakni berdaulat di bidang politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Jalankan konsep pembangunan, pola pembangunan semesta berencana dilaksanakan untuk mengintegrasikan seluruh potensi yang ada di kota Bali. Ditambahkan KBS, Bali memiliki komposisi masyarakat dan warisan budaya yang unik. Tata kehidupan yang menyatu dengan alam yang tercantum dalam nilai Satkerti, yakni Atmakerti, Danukerti, Wanakerti, Segarakerti, Jandakerti, dan Jagatkerti. Tatanan kehidupan kerama Bali yang demikian akan dijabarkan melalui sebuah konsep dari olah fikir Proklamator Republik Indonesia Bung Karno, yakni pola pembangunan nasional semesta berencana. KBS mengungkapkan dalam konteks mengisi pembangunan Bali yang dikembangkan sesuai dengan potensi masing-masing kabupaten kota, maka arah kebijakan pembangunan harus memastikan adanya keseimbangan, keadilan, dan pemerataan di Pulau Bali. Tim Liputan Bali TV.